Siapa yang tidak tergiur dengan iming-iming pekerjaan mudah, namun bisa dapat untung yang besar dengan cara instan. Tapi hati-hati, kalau kamu tidak teliti dengan cara kerjanya, bukannya untung, kamu dipastikan bakalan buntung. Seperti yang dialami ibu muda ini, dia menjadi korban penipuan dengan modus menyelesaikan misi di Telegram. Tak tanggung-tanggung, penipu berhasil menguras habis tabungan Restina Hotmiganda Nainggolan dengan jumlah nominal 147 juta rupiah. Jadi tiba-tiba tuh saya diundang di satu grup namanya Something Product, bonus produk gitu kan, salah satu brand kosmetik. Yang saya tahu sih brand itu lumayan ya terkenal gitu kan. Nah terus sebenarnya udah ada film nih, ini bener nggak sih gitu kan. Akhirnya oh yaudah gitu. Dengan obrolan dia menanyakan informasi identitas, nama lengkap, nomor rekening, akun Facebook dan Instagram. Lalu saya diisi untuk melengkapi data-data itu. Nah setelah saya melengkapi data-data itu, kejadian pertama kalinya kan tanggal 11. Saya langsung dapat komisi pada saat itu 20.000. Nah setelah itu diinformasikan untuk menjalankan misi. Jadi dia timnya mereka itu mengirimkan link. Saya klik link itu dan diarahkan untuk capture. Ada dua link yang dikirim, dan setiap link yang sudah saya buka saya harus capture lalu kirim ke mentor saya. Nah setelah tugas misi tersebut selesai, saya dapat tambahan komisi lagi setelah itu, masuk ke akun. Kemudian untuk tugas yang selanjutnya, saya disuruh memilih pembelian produk. Ada produknya itu antara dua pilihan, ada yang paling murah sama yang paling gede. Nah saya tentunya pilih yang paling kecil kan, karena 4,5 juta itu. Iya, saya pilih yang paling kecil lah itu. Berapa itu? Untuk jadi nominal 4.500.000 itu. Akhirnya sesuai dengan harga produk yang sanggup saya beli, saya harus transfer senominal itu ke rekening yang mereka sudah informasikan. Setelah dapat 4,5 juta itu, dapatlah komisi 9 juta itu ya? Iya, langsung masuk komisi. Setelah saya beli langsung nambah di akun saya. Tapi nggak bisa ditarik ya? Tapi nggak bisa ditarik karena persyaratannya kita harus menyelesaikan semua misi baru kita bisa tarik uang kita itu gitu. Nah di situ saya udah kalut banget, dari mana ini uangnya gitu, karena memang kondisinya saya nggak ada sebenarnya uang segitu, tapi mereka menginformasikan agar saya mengupayakan uang tersebut supaya saya bisa menyelesaikan misi dan uang yang sudah saya transfer tadi bisa saya tarik seperti itu. Otomatis saya kepikiran uang saya itu harus saya tarik secepatnya gitu kan. Oke lah, saya teruskan lah itu sampai akhirnya masuk ke misi selanjutnya. Saya top up lah 20 juta. Udah gemeteran tuh waktu itu, waktu proses itu udah takut banget, aduh Tuhan ini gimana gitu kan. Akhirnya yaudah tanpa pikir panjang saya cairkan lah tabungan saya yang ada. Akhirnya itu setelah itu paling berapa kali 20 jutanya berapa kali? 20 jutanya ada 4 kali saya transfer. Karena kenapa sampai 4 kali? Karena 20 juta yang ketiga itu kesalahan sudah lewat 15 menit saya transfer. Jadi setiap 15 menit nomor rekening tujuan transfernya itu berbeda. Jadi karena kan tadi kan saya udah menginformasikan sedang mengupayakan uang tersebut gitu kan. Gimana ya, ini udah masuk sekitar 45 juta gitu kan, saya harus tarik uang ini gitu mikirnya. Saya ya udahlah top up aja lah, pasti akan dibalikin, dan karena mereka menginformasikan akan segera dikembalikan Kak gitu, dan memang betul ada penambahan di akun saya, tapi saya belum bisa menarik penarikan sebelum misi saya selesai. Setelah dikasih tambah saldo bonus harus ada misi lagi. Iya gitu. Ada misi lagi. Dan itu harus ngisi lagi saldo. Iya ngisi lagi. Akun saya terkunci. Saya diarahkan untuk top up lagi senominal yang terakhir, yaitu di nominal 62 juta. Setelah saya udah melakukan 20 jutanya 4 kali, saya melakukan transaksi terakhir di 62 juta. Saya udah bingung banget ini gimana gitu kan. Total yang udah Mbak transferin itu berapa itu? Ada 100 berapa tadi? 140 juta sekian yang sudah saya transfer. Nah, ternyata
ternyata sampai di nominal tersebut pun saya masih belum bisa melakukan penarikan. Mereka menginformasikan ini ada kendala di sistemnya, ibu harus top up lagi, tambahan top up lagi, sampai saya dipaksa untuk harus top up di nominal. Ya pinjam online. Iya, dan saya diarahkan untuk melakukan, ya udah ibu kalau nggak ada biaya silakan melakukan pinjaman online di akun resmi OJK. Mereka menyarankan seperti itu, atau ibu mungkin bisa mengupayakan terlebih dahulu seperti itu. Mereka mendesak saya. Jadi saya jadi makin kalut kan, gimana nih, saya nggak bisa, saya udah nggak ada uang, bingung saya pada saat itu tuh gimana saya harus cari uang, sampai anak-anak saya udah nangis-nangis juga, kebingungan gitu kondisinya. Di dalam grup tersebut, beberapa member sempat menyuruh Restina untuk melakukan pinjaman uang supaya bisa mencairkan saldo yang mengendap. Yang nawarin meminjamkan uang, karena kan saya cerita untuk kendala saya ini ke salah satu peserta yang ada di grup itu, yang dimana dia informasinya di awal sudah 1 minggu join, bisa membelikan motor sama istrinya seperti itu, dan di situ dia untuk profilnya polisi keterangannya. Lalu saya mau sharing lah untuk kendala saya, dia menawarkan, ya udah mbak, saya akan pinjamkan mbak 50 juta, nggak usah pakai jaminan apapun. Kalau saya bilang saya tidak bisa mengembalikan uang mas ini, saya nggak berani terima bantuan tersebut. Saya bilang seperti itu, mbak yakin aja ini amanah kok, katanya gitu. Sampai saya sempat menuduh apakah mas ini salah satu bagian dari mereka. Saya bilang seperti itu, tapi dengan dengan bahasa yang lebih halus gitu kan. Dan dia marah gitu, saya kan kok anda curiga, padahal saya niatnya bantu gitu. Terus saya bilang, iya kalau saya tidak bisa mengembalikan bagaimana, ya udah mbak, kalau nanti uang mbak nggak dikembalikan, nggak usah kembalikan uang saya yang 50 juta itu, anggap aja itu main judi. Dia bilang kayak gitu. Dia sampai kirim bukti, dia sampai kirim saldo di rekeningnya, mbak saya cuma ada 50 juta nih sekian, katanya gitu. Terus saya bilang, pak boleh saya minta nomor WA, kita konsultasinya via WhatsApp aja. Nah di situ dia bilang, maaf mbak, saya WA-nya diretas sama istri saya gitu. Nah terus dia sempat minta apa, yang vulgar itu? Oh bukan, itu yang satunya lagi, yang gimana ada satu lagi rekan, saya lupa namanya, sudah saya delete nomor chatnya. Dia juga mengalami kendala seperti saya, awalnya diinformasikan di dalam grup itu, terus saya pastikan lagi apakah uangnya sudah cair. Dengan bukti pencairannya diinformasikan oleh beliau, uangnya udah cair. Nah saya bilang, nih saya gimana ya, saya takut nih, saya merasa ini penipuan, saya bilang gitu, saya sharing dong dengan polosnya kan. Terus yaudah mbak, saya akan pinjamin mbak dengan syarat mbak kirim pap itu ya gitu kan, pap payudara, dia bilang seperti itu. Wah di situ saya mulai ngerasa, wah nggak bener nih, mohon maaf ya mas, saya nggak seperti itu, saya bilang kayak gitu. Saya justru mau sharing, mau memastikan apakah kekhawatiran saya ini benar-benar atau seperti apa gitu, karena saya sudah kalut banget ini mas, saya bilang seperti itu. Dia malah seperti itu, akhirnya saya nggak melanjutkan komunikasi lagi sama beliau, saya end-chat lah chatan tersebut dengan beliau gitu. Restina mulai curiga dengan beberapa member grup. Dia curiga beberapa member grup ini adalah komplotan dari si penipu. Yang dimana dia mengakunya dia mahasiswi. Nah sebelumnya itu yang sebelum si pria yang tadi sama dengan saya ini, saya minta nomor WA-nya juga, dia tidak berkenan. Saya nggak ada WA, dia bilang seperti itu kan. Terus saya bilang, saya pengen komunikasi kita via WA biar lebih enak sebelum mas memberikan penawaran pinjaman kepada saya. Ternyata dia bilang saya nggak punya nomor WA. Wah mulai panik lah saya mulai berpikir, wah ini jangan-jangan komplotan nih mereka, seperti itu kan. Udah mbak, terusin aja, rugi kalau nggak ngikut. Dia sampai ngomong kayak gitu kan. Nah, saya nggak bisa terusin karena saya udah, karena semua berusaha meyakinkan iya, bang itu ya. Betul, semua berusaha untuk kayak ngomporin gitu kan. Nah lalu saya beralih ke teman saya yang perempuan, yang dimana dia mengaku dia mahasiswi. Dia juga uangnya tertahan dengan pengakuan dia nggak bisa penarikan karena harus mencari 108 juta lagi, dan dia menginformasikan di
hari ini tanggal 13 pagi hari dia berniat mau ke bank, infonya mau pinjam seperti itu. Nah saya bilang, boleh nggak minta nomor WA? Saya bilang gitu kan, biar kita komunikasinya via WA. Dia bilang, hari gini pakai WA. Dia bilang dia nggak ada nomor WA. Saya bilang, Anda mahasiswa masa nggak punya nomor WA gitu. Jadi saya agak, wah makin curiga lah saya gitu. Udah Mbak, top up aja, ini juga saya masih usaha gitu. Akibat kejadian ini, Restina kehilangan uang Rp147.388.000. Restina yang bertempat tinggal di perumahan Tonjong Asri, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Depok. Ibu silakan langsung ke Polres Depok saja karena ini berkaitan dengan ITE informasinya. Tidak bisa diproses di sini karena di sini untuk terkait dengan penanganan lebih lanjut, kelengkapannya tidak memadai di sini gitu, maksudnya nggak ada. Contohnya kalau kita mau melacak secara keseluruhan itu nggak ada alatnya di sini. Ibu bisa langsung ke Polres Depok, informasinya seperti itu. Ketika saya sambil ditanya, ini gimana Bu kronologinya seperti itu? Ya saya dari dari Telegram. Nah untuk salah satu polisi langsung bilang ini menyelesaikan misi ya katanya. Iya, kok Bapak tahu saya belum jelasin, saya bilang seperti itu. Terus nggak lama, oh yaudah Bu silakan kronologinya seperti apa. Coba Ibu nomor rekening tujuannya ada berapa? Dia tanya seperti itu. Ada 2 orang atas nama rekening tujuan, Mam BCA dan CMB Niaga. Coba Ibu klasifikasikan untuk ke CMB atas nama siapa, Ibu nominal transfernya nominal berapa seperti itu. Kemudian ke BCA berapa. Lalu karena salah satu polisi di sampingnya mungkin kasihan gitu lihat saya, dia bantu untuk menghitung nominal tersebut. Saya kasih handphone kan, dihitung lah, oh Bu nominalnya sekitar 147 juta ya katanya kayak gitu. Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Lalu ini Ibu gimana kok bisa berani transfer segini? Soalnya uang saya tertahan Pak, jadi saya mau nggak mau harus tarik uang saya itu. Saya bilang seperti itu. Jadi dengan menyelesaikan misi itu. Untuk menyelesaikan misi tersebut. Dan dimana anehnya adalah sampai hari ini pun saya masih dipaksa untuk mentransfer kekurangan uang tersebut senominal 80 juta, tadinya 105 juta. 80 juta supaya bisa saya menarik semua uang saya tersebut yang mengendap. Hanya saya benar-benar udah nggak ada uang lagi Pak, di rekening udah nggak ada uang sama sekali, saya bilang seperti itu. Lalu ini seperti apa ya Pak kelanjutannya, kira-kira ini bisa nggak sih dikembalikan uang saya bilang seperti itu kan. Wah dia bilang ini kalau masalah pengembalian ini nggak bisa Bu katanya, ini mah udah lama kasusnya, pas COVID katanya seperti itu. Ibu nggak pernah baca berita ya, dia ngomong kayak gitu. Saya diem aja, saya ngeliatin, oh gitu ya Pak, saya bilang kayak gitu. Setelah dari situ selesai, saya diarahkan kembali ke bawah, disuruh ke bawah. Nah pas saya ke bawah, saya bilang, Pak saya udah selesai nih, dari atas saya sudah dapat nomor pelaporan. Nah dikasihlah saya nomor pelaporan dari atas, yang dimana satu saya pegang sendiri untuk follow up kembali, yang satunya disarankan saya menyerahkan ke Bapak, saya bilang seperti itu. Nah lalu dia bilang seperti ini, oh gitu baik Bu, saya terima ya. Terus ini gimana berkas-berkas saya yang sudah saya print ini? Yaudah Ibu bawa pulang dulu aja katanya gitu. Nanti setelah sudah di tahap penyidikan, Ibu bawa kembali sebagai bukti yang udah Ibu lengkapi, infonya seperti itu kurang lebih ya. Kemudian setelah itu dia karena memang dia sedang menangani case yang sama, penipuan juga, tapi saya kurang tahu detail penipuan apa, mungkin dia bingung gitu kan. Akhirnya saya memastikan kembali dong, masa saya cuma ngantarin kertas doang gitu dari atas ke bawah gitu tanpa ada kelanjutan. Lalu Pak bagaimana kelanjutannya? Saya bilang seperti itu. Berapa lama estimasi waktu yang saya perlukan? Maksudnya saya akan konfirmasi kembali. Kira-kira sekitar 1 minggu Bu. Kalau misalnya 1 minggu tidak ada, itu saya ingat jelas banget 1 minggu belum ada, Ibu di follow up dengan nomor pelaporan yang sudah Ibu terima tadi sebelumnya sebagai pegangan Ibu kembali lagi ke sini ya, infonya seperti itu. Lalu ini gimana ya Pak detailnya? Saya bilang kayak gitu, ini nggak bisa diusut
sekarang ya, maksudnya saya masih ngotot dong, masa saya cuman kesini tuh cuman kayak buat pelaporan terus cerita, saya bilang kayak gitu kan. Saya juga tadi udah cerita dengan hal yang sama di Polres Bogor dan bahkan ke Polsek Bojonggede sudah cerita yang sama, saya bilang kayak gitu. Lalu beli, iya Bu, memang seperti itu prosedurnya, harus tunggu seminggu dulu katanya gitu. Sekarang Ibu konfirmasi ke bank pengirim, ke bank Ibu, Bank ya tadi ya. Ibu bisa telepon ke nomor kontak senternya mereka untuk dilakukan pemblokiran ke rekening yang tujuan tersebut. Dia menyarankan seperti itu. Lalu saya bilang, oke lah, saya melakukan hal tersebut. Terus dari pihak kepolisiannya gimana?